Halo sahabat sehat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar informasi bermanfaat tentang kesehatan bisa terus sampai ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Dukungan dari Anda semua sangat berarti agar kita bisa sama-sama belajar menjaga tubuh tetap sehat di usia berapapun. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi para lansia dan juga keluarga yang sedang mendampingi orang tua, kakek atau nenek yang pernah mengalami stroke. Stroke adalah salah satu kondisi yang sering dialami banyak orang di Indonesia dan tidak jarang membuat aktivitas sehari-hari menjadi terbatas. Rasa lemas, sulit bergerak, hingga gangguan bicara bisa muncul setelah serangan stroke. Tidak hanya itu, stroke juga sering membuat penderita merasa rendah diri karena merasa hidupnya berubah. Namun, sahabat sehat harus tahu, meskipun stroke adalah kondisi serius, ada banyak cara alami untuk membantu pemulihan dan mencegah serangan berulang. Salah satunya adalah dengan memperhatikan makanan sehari-hari, khususnya buah-buahan. Buah memiliki kandungan vitamin, mineral, antioksidan, dan serat yang luar biasa. Semua itu membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah, membersihkan pembuluh darah dari plak, serta memperbaiki kesehatan otak. Inilah mengapa pola makan dengan buah sangat penting bagi penderita stroke. Mari kita mulai dengan solusi pertama, yaitu buah alpukat. Buah ini sering dianggap sederhana dan mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Tapi siapa sangka, alpukat memiliki kekuatan besar dalam membantu penderita stroke. Menurut banyak penelitian, alpukat kaya akan lemak sehat yang disebut lemak tak jenuh tunggal. Lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, yang sering menjadi penyebab penyumbatan pembuluh darah otak. Ketika aliran darah ke otak lebih lancar, resiko stroke bisa berkurang, sekaligus membantu memperbaiki fungsi saraf setelah serangan. Selain itu, alpukat juga mengandung kalium yang cukup tinggi. Kalium sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tekanan darah. Kita tahu bahwa tekanan darah tinggi adalah salah satu pemicu utama stroke. Dengan mengkonsumsi alpukat secara rutin dalam jumlah yang wajar, tubuh bisa lebih stabil, tidak mudah mengalami lonjakan tekanan darah yang berbahaya. Kandungan vitamin E dalam alpukat pun bekerja sebagai antioksidan alami yang membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan lebih lanjut. Bayangkan seorang lansia yang baru saja pulih dari stroke, sering merasa lemah dan sulit beraktivitas. Jika ia terbiasa mengkonsumsi alpukat, baik dimakan langsung, dijadikan jus tanpa gula berlebihan, atau dicampur ke dalam salad sederhana, maka energi tubuhnya akan perlahan membaik. Bahkan tekstur lembut alpukat memudahkan penderita stroke yang sering mengalami kesulitan mengunyah untuk tetap bisa menikmatinya dengan nyaman. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal kesehatan menunjukkan bahwa diet yang kaya akan lemak sehat seperti yang terdapat dalam alpukat mampu menurunkan resiko kekambuhan stroke. Tidak hanya itu, nutrisi dalam alpukat juga mendukung fungsi otot dan saraf. Artinya, ketika penderita stroke berusaha menjalani fisioterapi atau latihan pergerakan, tubuhnya mendapat energi dan dukungan nutrisi yang memadai. Namun perlu diingat, meskipun alpukat sangat baik, konsumsinya tetap harus seimbang. Jangan dicampur dengan gula berlebihan atau susu kental manis yang justru bisa meningkatkan kadar gula darah. Cara terbaik adalah mengolah alpukat secara sederhana, misalnya dibuat jus dengan sedikit air atau ditambahkan madu alami dalam jumlah kecil sebagai pemanis. Di Indonesia, alpukat mudah sekali ditemukan baik di dataran tinggi maupun rendah, harganya juga cukup terjangkau sehingga tidak memberatkan keluarga penderita stroke. Inilah yang membuat alpukat menjadi buah pilihan pertama yang bisa dikonsumsi secara rutin. Jadi sahabat sehat, jika di rumah ada keluarga yang sedang berjuang melawan stroke, jangan ragu untuk memasukkan alpukat ke dalam menu harian. Buah ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga sahabat pemulihan. Nutrisi di dalamnya membantu memperkuat otot, menstabilkan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Dengan cara sederhana ini, langkah pemulihan bisa lebih cepat dan resiko kambuh bisa ditekan. Sahabat sehat, mari kita lanjutkan pembahasan tentang buah yang baik untuk penderita stroke. Setelah kita mengenal manfaat luar biasa dari alpukat, kini saatnya kita membicarakan buah lain yang tidak kalah penting, yaitu pisang. Buah ini begitu akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah, pisang bisa ditemukan dengan mudah. Tidak heran jika pisang disebut sebagai buah sejuta umat. Banyak orang mungkin menganggap pisang hanya sekedar buah pengganjal perut. Padahal, di balik kesederhanaannya, pisang menyimpan segudang manfaat, terutama untuk penderita stroke. Salah satu kandungan utama dalam pisang adalah kalium. Kalium bekerja sangat efektif dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, sekaligus menstabilkan tekanan darah. Kita tahu, tekanan darah tinggi menjadi salah satu penyebab utama stroke. Dengan konsumsi pisang secara rutin,
tubuh lebih mampu mengendalikan tekanan darah agar tetap normal. Selain itu, pisang juga kaya akan serat yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat yang menumpuk di dinding pembuluh darah dapat membentuk plak dan menyumbat aliran darah ke otak. Inilah yang akhirnya memicu serangan stroke. Maka dari itu, dengan mengkonsumsi pisang, resiko terbentuknya penyumbatan bisa ditekan. Serat dalam pisang juga membantu pencernaan bekerja lebih baik, sehingga tubuh tidak mudah mengalami sembelit yang seringkali membuat penderita stroke merasa tidak nyaman. Bukan hanya itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang berperan penting dalam metabolisme protein dan pembentukan neurotransmitter di otak. Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang membantu sel-sel saraf berkomunikasi. Bagi penderita stroke, fungsi saraf yang terganggu seringkali menjadi masalah besar. Dengan dukungan vitamin B6 dari pisang, otak dapat bekerja lebih baik dalam memperbaiki jalur komunikasi antar saraf. Ini tentu membantu pemulihan fungsi tubuh secara keseluruhan. Mari kita bayangkan seorang kakek yang baru saja menjalani masa pemulihan setelah serangan stroke. Ia sering merasa lemah, tidak bertenaga, dan sulit memulai hari. Jika setiap pagi ia diberikan 1 atau 2 buah pisang matang, tubuhnya akan mendapatkan energi alami dari kandungan karbohidrat kompleks yang mudah dicerna. Energi ini membantu tubuh menjadi lebih bertenaga, tanpa perlu tambahan gula atau minuman manis yang berbahaya. Pisang juga memiliki rasa manis alami yang disukai banyak orang. Untuk penderita stroke yang terkadang mengalami perubahan selera makan, pisang bisa menjadi solusi praktis. Teksturnya lembut dan mudah dikunyah, sehingga aman bagi mereka yang kesulitan menelan. Pisang bahkan bisa diolah menjadi berbagai bentuk makanan sehat, seperti dikukus, dijadikan smoothies tanpa gula tambahan, atau dipotong kecil-kecil lalu dicampur dengan oatmeal. Menurut sebuah penelitian kesehatan, konsumsi buah yang kaya kalium seperti pisang terbukti mampu menurunkan resiko stroke. Bahkan, rutin mengkonsumsi pisang dapat membantu mencegah kekambuhan stroke pada penderita yang sudah pernah mengalami serangan sebelumnya. Hasil penelitian ini tentu sangat relevan bagi masyarakat Indonesia, karena pisang bukanlah buah yang sulit ditemukan atau mahal harganya. Namun sahabat sehat, harus ingat, pisang memang baik, tetapi cara mengkonsumsinya juga perlu diperhatikan. Hindari mengolah pisang dengan cara digoreng, atau dicampur dengan bahan tinggi gula seperti pisang goreng dengan tepung tebal atau pisang coklat manis. Olahan tersebut justru bisa mengurangi manfaat pisang dan menambah beban bagi tubuh. Cara terbaik adalah mengkonsumsi pisang matang secara langsung, dikukus, atau dijadikan minuman segar tanpa tambahan pemanis buatan. Kelebihan lain dari pisang adalah kandungan antioksidannya yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini seringkali memperburuk kondisi pembuluh darah dan sel otak, sehingga menghambat pemulihan stroke. Dengan rutin mengkonsumsi pisang, tubuh mendapat perlindungan alami untuk mempercepat perbaikan sel. Di banyak daerah di Indonesia, pisang bahkan sudah menjadi bagian dari tradisi makanan sehat. Misalnya, pisang rebus sering dijadikan sarapan sederhana namun bergizi. Cara ini sangat baik diterapkan pada penderita stroke. Selain menyehatkan, pisang rebus juga lebih mudah dicerna dan membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Sahabat sehat, mulai sekarang jangan remehkan buah yang satu ini. Pisang yang sederhana dan murah ternyata menyimpan manfaat luar biasa. Dengan menjadikannya bagian dari pola makan harian, penderita stroke bisa mendapatkan energi yang cukup, menjaga tekanan darah tetap stabil, memperbaiki fungsi saraf, sekaligus melindungi otak dari kerusakan lebih lanjut. Sahabat sehat, buah berikutnya yang sangat bermanfaat untuk penderita stroke adalah jeruk. Buah yang segar dengan rasa asam manis ini sudah lama dikenal sebagai sumber vitamin C. Tetapi, manfaatnya jauh lebih luas daripada sekadar meningkatkan daya tahan tubuh. Jeruk mengandung berbagai nutrisi penting yang berperan langsung dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, otak, dan jantung, sehingga sangat relevan untuk dikonsumsi penderita stroke. Jeruk kaya akan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan kulat. Antioksidan ini melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel otak, dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas sering muncul karena pola makan tidak sehat, paparan polusi,
atau kondisi tubuh yang sedang lemah setelah stroke. Jika tubuh tidak memiliki cukup antioksidan, kerusakan jaringan bisa semakin parah dan pemulihan menjadi lebih lambat. Dengan rutin mengkonsumsi jeruk, tubuh mendapat perlindungan alami sehingga proses penyembuhan bisa lebih cepat. Selain vitamin C, jeruk juga mengandung flavonoid. Flavonoid adalah senyawa bioaktif yang terbukti membantu melancarkan peredaran darah. Flavonoid bekerja dengan cara menjaga elastisitas pembuluh darah, mencegah terjadinya peradangan, dan mengurangi risiko terbentuknya bekuan darah. Bagi penderita stroke, hal ini sangat penting karena penyumbatan darah ke otak adalah penyebab utama serangan. Dengan bantuan flavonoid, aliran darah menjadi lebih lancar dan otak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Mari kita bayangkan seorang ibu yang baru saja mengalami serangan stroke ringan. Ia merasa tubuhnya lemah, sulit menggerakkan tangan, dan cepat lelah. Dokter menyarankan agar ia memperbanyak konsumsi buah segar. Sang anak lalu rutin memberikan jeruk sebagai camilan harian. Perlahan-lahan, tubuh sang ibu terasa lebih segar. Rasa asam manis jeruk memberikan energi alami dan kandungan vitamin C membantu mempercepat proses penyembuhan luka kecil di tubuhnya. Inilah contoh sederhana bagaimana buah jeruk bisa mendukung pemulihan. Jeruk juga memiliki kandungan serat larut yang membantu mengontrol kadar kolesterol. Seperti yang kita ketahui, kolesterol tinggi dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke berulang. Dengan konsumsi jeruk secara rutin, kadar kolesterol bisa lebih terjaga, sehingga tubuh tidak mudah mengalami penumpukan plak di arteri. Serat dalam jeruk juga baik untuk pencernaan, membuat tubuh terasa lebih ringan dan sehat. Di Indonesia, jeruk tersedia dalam berbagai jenis. Ada jeruk manis, jeruk keprok, jeruk Bali, hingga jeruk Pontianak. Semua jenis jeruk memiliki manfaat yang hampir sama, meskipun rasanya berbeda-beda. Jeruk manis biasanya disukai anak-anak, sementara jeruk Bali yang lebih besar bisa dinikmati bersama keluarga. Hal ini memudahkan siapapun untuk memilih jeruk sesuai selera tanpa kehilangan manfaatnya. Cara terbaik untuk mengkonsumsi jeruk adalah dengan memakannya langsung. Dengan begitu, serat di dalamnya tidak hilang. Jika dibuat jus, usahakan tidak menambahkan gula berlebihan, karena justru akan mengurangi manfaatnya. Jus jeruk segar tanpa tambahan pemanis sangat baik untuk penderita stroke, terutama ketika tubuh membutuhkan cairan dan energi cepat. Menurut hasil penelitian dari berbagai jurnal kesehatan, konsumsi jeruk secara rutin terbukti dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Kandungan vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif di dalamnya memberikan perlindungan menyeluruh terhadap sistem peredaran darah. Fakta ini menjadi bukti ilmiah bahwa jeruk bukan sekadar buah penyegar, melainkan juga obat alami yang mendukung pemulihan. Selain bermanfaat secara medis, jeruk juga memberikan efek psikologis yang positif. Warna oranye yang cerah dan aroma segar jeruk bisa meningkatkan suasana hati. Penderita stroke yang sering merasa cemas atau sedih akan merasa lebih bersemangat saat mengkonsumsi jeruk. Efek sederhana ini sangat berarti, karena pemulihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental. Sahabat sehat, jangan pernah menganggap remeh buah jeruk. Dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang melimpah di pasar tradisional maupun supermarket, jeruk bisa menjadi solusi praktis untuk penderita stroke. Rutin konsumsi jeruk berarti memberi tubuh asupan antioksidan, serat dan vitamin yang membantu memperkuat pembuluh darah, menjaga otak tetap sehat, serta menurunkan risiko stroke kambuh. Sahabat sehat, buah berikutnya yang juga sangat bermanfaat untuk penderita stroke adalah apel. Buah yang satu ini sudah lama dikenal sebagai simbol kesehatan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa satu buah apel setiap hari bisa menjauhkan kita dari dokter. Ungkapan itu bukan sekedar kata-kata, karena apel memang menyimpan segudang nutrisi penting yang bisa membantu pemulihan penderita stroke dan mencegah serangan berulang. Apel kaya akan kandungan serat, khususnya serat larut yang dikenal dengan nama pektin. Pektin memiliki kemampuan luar biasa dalam menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Kolesterol jahat yang menumpuk di dinding pembuluh darah merupakan salah satu faktor utama terjadinya penyumbatan aliran darah ke otak. Dengan rutin mengkonsumsi apel, resiko terbentuknya plak bisa berkurang, sehingga aliran darah ke otak tetap lancar. Selain serat, apel juga mengandung antioksidan kuat seperti quercetin, katekin, dan asam klorogenat. Antioksidan ini bekerja untuk melawan radikal bebas yang dapat merusak sel otak dan memperparah kondisi penderita stroke. Dengan adanya perlindungan dari antioksidan, sel-sel otak yang rusak bisa lebih cepat diperbaiki dan regenerasi jaringan menjadi lebih optimal. Ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan fungsi tubuh, seperti pergerakan tangan dan kaki yang sering terganggu setelah stroke.
Mari kita bayangkan seorang bapak yang sedang dalam masa terapi setelah stroke. Ia rutin mengkonsumsi apel setiap sore sebagai camilan. Tubuhnya terasa lebih segar, pencernaannya lancar, dan kadar kolesterolnya mulai turun setelah beberapa bulan. Sang dokter pun memuji perubahan tersebut karena apel membantu menyeimbangkan nutrisi dalam tubuhnya. Dari contoh sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana buah apel dapat menjadi bagian penting dari pemulihan. Apel juga memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin ini berperan menjaga sistem kekebalan tubuh agar penderita stroke tidak mudah jatuh sakit. Kita tahu bahwa tubuh yang sedang dalam masa pemulihan sangat rentan terhadap penyakit lain. Dengan konsumsi vitamin C dari apel, daya tahan tubuh bisa meningkat, sehingga penderita lebih kuat menghadapi aktivitas sehari-hari. Keunggulan lain dari apel adalah kandungan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah. Tekanan darah yang tidak terkendali merupakan pemicu utama stroke berulang. Dengan rutin mengkonsumsi apel, tubuh dapat menjaga tekanan darah tetap stabil. Hal ini membuat resiko serangan baru bisa ditekan. Selain manfaat kesehatan, apel juga memiliki kelebihan dari segi rasa dan tekstur. Rasanya manis segar dengan sedikit asam, sehingga disukai hampir semua orang. Teksturnya renyah membuat siapapun merasa puas saat menggigitnya. Namun bagi penderita stroke yang kesulitan mengunyah, apel bisa dipotong kecil-kecil atau dijadikan jus segar tanpa tambahan gula. Dengan begitu, nutrisinya tetap terjaga dan mudah dikonsumsi. Menurut penelitian dari berbagai jurnal gizi, konsumsi apel secara rutin dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Hal ini dikarenakan kombinasi serat, antioksidan, vitamin dan mineral di dalam apel bekerja sama-sama menjaga kesehatan jantung dan otak. Fakta ini menunjukkan bahwa apel bukan hanya buah biasa, melainkan salah satu kunci penting dalam pola makan sehat. Di Indonesia, apel banyak ditemukan di pasar dan supermarket, baik apel lokal seperti apel Malang maupun apel impor dari luar negeri. Keduanya sama-sama bermanfaat, asalkan dikonsumsi dengan cara yang sehat. Apel Malang yang berwarna hijau memiliki rasa segar asam manis, sedangkan apel merah lebih manis dan lembut. Pilihlah sesuai selera, karena manfaatnya tetap luar biasa. Sahabat sehat, mulai sekarang jangan biarkan buah apel hanya dipandang sebagai camilan biasa. Jadikan apel sebagai bagian dari menu harian, terutama bagi keluarga yang sedang berjuang melawan stroke. Dengan harga yang masih terjangkau dan ketersediaan yang melimpah, apel bisa menjadi solusi alami yang membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat, menurunkan kolesterol, menstabilkan tekanan darah, serta mempercepat pemulihan otak dan tubuh. Sahabat sehat, buah berikutnya yang sangat penting untuk penderita stroke adalah pepaya. Buah tropis yang sangat mudah ditemukan di Indonesia ini seringkali dianggap biasa saja. Padahal, manfaatnya luar biasa untuk kesehatan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang pulih dari stroke. Dengan tekstur lembut, rasa manis segar, dan harga yang terjangkau, pepaya bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk membantu proses pemulihan. Pepaya kaya akan vitamin C dalam jumlah yang tinggi. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat memperburuk kondisi pembuluh darah dan sel otak, sehingga menghambat pemulihan setelah stroke. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, tubuh mendapat perlindungan alami yang membantu mempercepat perbaikan jaringan yang rusak. Selain vitamin C, pepaya juga mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Banyak penderita stroke mengalami gangguan penglihatan setelah serangan. Vitamin A dalam pepaya dapat membantu menjaga kesehatan retina, sehingga penglihatan tetap terjaga. Hal ini penting karena kemampuan melihat yang baik membantu penderita stroke lebih mandiri dalam beraktivitas. Keunggulan lain dari pepaya adalah kandungan seratnya yang sangat tinggi. Serat dalam pepaya membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Penderita stroke seringkali mengalami masalah buang air besar karena kurang bergerak. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, pencernaan menjadi lancar, perut terasa ringan, dan tubuh lebih nyaman. Selain itu, serat juga berperan menurunkan kadar kolesterol, sehingga membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Pepaya juga mengandung enzim papain yang berfungsi memperbaiki sistem pencernaan. Enzim ini membantu tubuh mencerna protein dengan lebih baik. Bagi penderita stroke yang sering mengalami penurunan nafsu makan, kehadiran enzim papain membantu tubuh menyerap nutrisi dari makanan dengan lebih efektif. Dengan begitu, energi tubuh tetap terjaga meskipun porsi makan tidak terlalu banyak. Mari kita bayangkan seorang nenek yang baru saja keluar dari rumah sakit setelah serangan stroke. Ia sering merasa sulit buang air besar dan perutnya kembung. Sang cucu lalu memberikan pepaya matang setiap pagi sebagai sarapan ringan. Setelah beberapa hari, pencernaannya menjadi lancar, tubuhnya terasa lebih ringan, dan ia mulai memiliki semangat untuk beraktivitas kembali. Dari contoh sederhana ini, kita bisa melihat betapa besar manfaat pepaya untuk penderita stroke. Selain itu,
Pepaya juga mengandung folat yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Sel darah merah yang sehat sangat dibutuhkan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Jika otak mendapat cukup oksigen, fungsi saraf dapat bekerja lebih baik sehingga pemulihan pasca stroke menjadi lebih cepat. Menurut hasil penelitian kesehatan, konsumsi buah kaya antioksidan seperti pepaya terbukti mampu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular termasuk stroke. Kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim di dalamnya bekerja secara sinergis untuk menjaga pembuluh darah tetap sehat, melancarkan peredaran darah, serta mendukung kesehatan otak. Fakta ini memperkuat bahwa pepaya bukan sekedar buah pengisi meja makan, melainkan juga terapi alami yang mendukung pemulihan. Pepaya juga sangat mudah dikonsumsi oleh penderita stroke. Teksturnya lembut sehingga tidak menyulitkan bagi mereka yang mengalami gangguan mengunyah atau menelan. Pepaya bisa dimakan langsung, dijadikan jus segar tanpa gula tambahan, atau dicampur dalam salad buah. Semua cara ini tetap memberikan manfaat besar tanpa mengurangi nutrisi penting di dalamnya. Di Indonesia, pepaya bisa ditemukan hampir sepanjang tahun. Baik pepaya Bangkok, pepaya California, maupun pepaya lokal lainnya, semuanya memiliki manfaat yang sama baiknya. Harganya yang murah membuat pepaya menjadi pilihan yang tidak memberatkan keluarga, tetapi manfaatnya sangat berharga bagi kesehatan penderita stroke. Sahabat sehat, jangan pernah meremehkan buah pepaya. Dengan mengonsumsinya secara rutin, penderita stroke bisa mendapatkan perlindungan dari antioksidan, kelancaran pencernaan, kesehatan mata, serta perbaikan sistem peredaran darah. Pepaya yang sederhana ternyata menyimpan rahasia besar untuk menjaga tubuh tetap sehat dan mendukung pemulihan yang lebih cepat. Sahabat sehat, buah berikutnya yang tidak boleh dilewatkan oleh penderita stroke adalah semangka. Buah yang satu ini sangat populer di Indonesia, apalagi ketika cuaca panas. Rasanya manis segar, mengandung banyak air, dan sangat menyenangkan untuk dinikmati bersama keluarga. Namun di balik kesegarannya, semangka menyimpan banyak nutrisi penting yang berperan besar dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung pemulihan penderita stroke. Semangka terdiri dari sebagian besar air, sehingga sangat baik untuk mencegah dehidrasi. Bagi penderita stroke, menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah hal penting. Tubuh yang kekurangan cairan bisa membuat darah menjadi lebih kental, sehingga alirannya melambat dan berpotensi memperburuk kondisi pembuluh darah. Dengan rutin mengonsumsi semangka, tubuh mendapat cairan alami yang membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga fungsi organ vital. Selain kandungan airnya yang melimpah, semangka juga mengandung likopen. Likopen adalah antioksidan kuat yang memberi warna merah pada daging buah semangka. Antioksidan ini berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, terutama sel otak dan pembuluh darah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa likopen mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Dengan adanya perlindungan dari likopen, otak mendapat suplai oksigen yang lebih baik, dan risiko kerusakan jaringan dapat ditekan. Semangka juga mengandung citrulin, yaitu senyawa alami yang membantu memperlebar pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebih lebar, aliran darah ke otak menjadi lebih lancar, sehingga penderita stroke bisa mendapatkan manfaat besar. Efek ini juga membantu menurunkan tekanan darah yang sering menjadi pemicu stroke. Mari kita bayangkan seorang ayah yang baru saja mengalami stroke ringan. Tubuhnya sering terasa lemah dan ia kehilangan semangat makan. Namun ketika diberikan semangka segar, ia merasa lebih berenergi, karena kesegarannya memberikan rasa nyaman. Cairan alami dari semangka membuat tubuhnya terasa ringan dan perlahan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Dari pengalaman sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana semangka bisa menjadi sahabat alami bagi penderita stroke. Semangka juga kaya akan vitamin C yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, kandungan vitamin A dalam semangka baik untuk menjaga kesehatan mata. Hal ini penting karena penderita stroke kadang mengalami gangguan penglihatan. Dengan konsumsi semangka, kesehatan mata bisa tetap terjaga sambil mendukung pemulihan tubuh secara menyeluruh. Tak hanya itu, semangka juga rendah kalori, sehingga aman dikonsumsi penderita stroke yang harus menjaga berat badan. Berat badan berlebih dapat memperparah kondisi pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke berulang. Dengan menjadikan semangka sebagai camilan sehat, tubuh bisa mendapatkan nutrisi penting tanpa khawatir menambah beban kalori berlebihan. Menurut Jurnal Kesehatan yang meneliti manfaat buah kaya antioksidan, semangka termasuk salah satu buah yang mampu membantu menjaga kesehatan jantung dan otak. Kandungan air, likopen,
Citrulin, vitamin, serta mineral di dalamnya bekerja sama untuk memperbaiki aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Inilah mengapa semangka sangat direkomendasikan untuk penderita stroke. Di Indonesia, semangka mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, baik semangka merah maupun semangka kuning. Keduanya sama-sama bermanfaat, meski semangka merah lebih tinggi kandungan likopennya. Pilihlah semangka segar lalu potong dalam ukuran kecil agar mudah dikonsumsi. Bisa juga dijadikan jus segar tanpa tambahan gula untuk penderita stroke yang lebih suka minuman. Sahabat sehat, mulai sekarang jadikan semangka sebagai pilihan sehat di rumah. Semangka bukan hanya pelepas dahaga, tetapi juga pelindung alami bagi tubuh. Dengan rutin mengonsumsinya, penderita stroke mendapat manfaat besar berupa tubuh yang lebih terhidrasi, tekanan darah yang lebih stabil, serta perlindungan otak dari kerusakan. Semangka yang sederhana ternyata menyimpan kekuatan besar untuk membantu pemulihan dan menjaga kesehatan jangka panjang. Sahabat sehat, buah berikutnya yang sangat direkomendasikan untuk penderita stroke adalah kiwi. Buah mungil dengan kulit berwarna coklat berbulu halus ini mungkin tidak sepopuler pisang atau pepaya di Indonesia, tetapi manfaatnya luar biasa. Rasanya segar dengan perpaduan manis dan asam yang khas, serta kandungan nutrisinya begitu lengkap untuk mendukung kesehatan jantung, otak, dan pembuluh darah. Kiwi dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan jeruk. Vitamin C berperan penting sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Bagi penderita stroke, perlindungan ini sangat dibutuhkan karena sel otak yang sudah rusak perlu dijaga agar tidak semakin parah. Selain itu, vitamin C juga mempercepat proses regenerasi jaringan, sehingga pemulihan tubuh bisa berlangsung lebih cepat. Selain vitamin C, kiwi juga mengandung vitamin K yang berfungsi menjaga kesehatan pembuluh darah dan tulang. Vitamin K membantu proses pembekuan darah yang normal, sehingga mencegah perdarahan sekaligus melindungi tubuh dari resiko terbentuknya gumpalan darah berbahaya. Kondisi ini sangat penting bagi penderita stroke, karena gangguan pada pembekuan darah sering menjadi faktor yang memperparah serangan. Kiwi juga kaya akan serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Dengan kolesterol yang lebih terkontrol, resiko penyumbatan pembuluh darah bisa ditekan. Serat dalam kiwi juga menjaga kesehatan sistem pencernaan, sehingga penderita stroke merasa lebih nyaman dan tidak mengalami gangguan pencernaan yang bisa menambah beban tubuh. Yang menarik, kiwi mengandung senyawa actinidin, yaitu enzim alami yang membantu mencerna protein dengan lebih baik. Enzim ini membuat tubuh lebih mudah menyerap nutrisi dari makanan, sehingga energi bisa dihasilkan dengan maksimal. Bagi penderita stroke yang sering mengalami nafsu makan menurun, kehadiran enzim ini sangat membantu. Mari kita bayangkan seorang ibu lansia yang baru saja menjalani fisioterapi setelah stroke. Ia merasa lelah dan kurang bersemangat. Namun ketika diberi potongan buah kiwi segar, tubuhnya terasa lebih segar. Vitamin dan mineral dalam kiwi membantu meningkatkan energinya dan rasa segarnya memberikan semangat baru. Dari contoh sederhana ini, kita bisa melihat betapa besar peran kiwi dalam mendukung pemulihan. Selain itu, kiwi juga memiliki kandungan kalium yang tinggi. Kalium bekerja menstabilkan tekanan darah dengan cara mengurangi efek natrium berlebih dalam tubuh. Tekanan darah yang stabil sangat penting untuk mencegah stroke kambuh. Dengan rutin mengkonsumsi kiwi, penderita stroke bisa menjaga kesehatan jantung sekaligus menekan resiko ulang. Menurut penelitian dalam jurnal kesehatan, konsumsi buah kiwi secara rutin terbukti mampu menurunkan tekanan darah, memperbaiki fungsi pembuluh darah, dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Fakta ini membuktikan bahwa kiwi bukan hanya buah kecil yang enak, tetapi juga terapi alami yang mendukung kesehatan jangka panjang. Di Indonesia, buah kiwi memang umumnya masih dianggap buah impor dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibanding buah lokal. Namun saat ini kiwi semakin mudah ditemukan di supermarket maupun toko buah. Bahkan beberapa petani di dataran tinggi mulai membudidayakan kiwi lokal. Ini kabar baik, karena manfaat kiwi bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Cara terbaik untuk mengkonsumsi kiwi adalah memakannya langsung setelah dikupas. Rasanya segar dan kaya jus alami. Bagi penderita stroke yang kesulitan mengunyah, kiwi bisa dibuat jus tanpa tambahan gula, atau dicampur dengan buah lain seperti apel dan jeruk untuk menambah variasi rasa. Sahabat sehat, jangan ragu untuk mencoba buah kiwi sebagai bagian dari pola makan sehat di rumah.
Kiwi yang kecil ternyata menyimpan manfaat besar untuk penderita stroke. Dengan kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang lengkap, kiwi mampu melindungi otak, menstabilkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, serta mempercepat proses pemulihan tubuh. Sahabat sehat, buah berikutnya yang juga sangat baik untuk penderita stroke adalah anggur. Buah kecil dengan rasa manis segar ini sering dianggap sebagai camilan mewah, padahal manfaat kesehatannya sangat besar, terutama dalam melindungi pembuluh darah dan menjaga kesehatan otak. Anggur tersedia dalam berbagai warna, mulai dari merah, hijau, hingga ungu, dan semuanya memiliki khasiat yang luar biasa bagi tubuh. Anggur kaya akan senyawa antioksidan bernama resveratrol. Senyawa ini sudah banyak diteliti karena kemampuannya melindungi kesehatan jantung dan otak. Resveratrol bekerja dengan cara menjaga kelenturan pembuluh darah, mencegah penyumbatan, serta melawan peradangan di dalam tubuh. Bagi penderita stroke, resveratrol membantu memperbaiki sirkulasi darah ke otak, sehingga pemulihan bisa lebih cepat dan resiko serangan ulang berkurang. Selain resveratrol, anggur juga mengandung flavonoid yang tinggi. Flavonoid adalah senyawa alami yang membantu memperbaiki fungsi sel saraf dan melindungi otak dari kerusakan. Penderita stroke sering mengalami gangguan kognitif, seperti sulit mengingat atau berkurangnya konsentrasi. Dengan adanya flavonoid, otak lebih terlindungi sehingga fungsi kognitif bisa dipertahankan dengan baik. Mari kita bayangkan seorang kakek yang sedang menjalani masa pemulihan pasca stroke. Ia sering merasa cepat lelah dan daya ingatnya menurun. Namun, setelah rutin mengonsumsi anggur sebagai camilan sehat, tubuhnya terasa lebih bertenaga. Ia mulai bisa mengingat hal-hal sederhana dengan lebih baik, dan peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Dari contoh ini, kita bisa melihat bagaimana anggur memberikan dukungan besar untuk pemulihan. Anggur juga memiliki kandungan vitamin K, vitamin C, serta berbagai mineral penting seperti kalium dan magnesium. Vitamin K berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan membantu pembekuan darah yang normal. Sementara vitamin C memperkuat daya tahan tubuh, sehingga penderita stroke tidak mudah terserang penyakit lain. Kalium dan magnesium bekerja sama menjaga keseimbangan tekanan darah yang sangat penting untuk mencegah stroke kambuh. Selain bermanfaat bagi pembuluh darah dan otak, anggur juga membantu menjaga kesehatan jantung. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi anggur dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Efek ini membuat jantung bekerja lebih ringan, sehingga resiko penyakit kardiovaskular berkurang. Kelebihan lain dari anggur adalah kemudahannya untuk dikonsumsi. Penderita stroke yang kesulitan mengunyah makanan keras dapat dengan mudah menikmati anggur karena teksturnya lembut dan juicy. Anggur bisa dimakan langsung, dijadikan jus tanpa tambahan gula, atau dicampur dalam salad buah segar. Semua cara ini tetap memberikan manfaat besar bagi tubuh. Menurut jurnal kesehatan yang membahas efek polifenol dalam anggur, konsumsi buah ini secara rutin terbukti mampu melancarkan aliran darah, melindungi pembuluh darah dari kerusakan, dan memperbaiki kesehatan otak. Fakta ini menegaskan bahwa anggur bukan hanya buah camilan, tetapi juga terapi alami yang sangat berguna bagi penderita stroke. Di Indonesia memang anggur sering dianggap buah impor, namun kini semakin banyak varietas anggur lokal yang ditanam di berbagai daerah sehingga harganya semakin terjangkau. Hal ini memudahkan masyarakat untuk menjadikannya bagian dari pola makan sehat. Sahabat sehat, jangan ragu untuk memasukkan anggur ke dalam menu harian keluarga. Dengan kandungan resveratrol, flavonoid, vitamin dan mineral penting, anggur dapat melindungi otak, memperbaiki sirkulasi darah, menurunkan resiko stroke berulang, sekaligus meningkatkan energi tubuh. Buah kecil yang sederhana ini ternyata menyimpan manfaat besar untuk perjalanan pemulihan penderita stroke. Sahabat sehat, buah berikutnya yang sangat bermanfaat bagi penderita stroke adalah delima. Buah berwarna merah dengan biji berkilau seperti permata ini sejak lama dikenal sebagai simbol kesehatan. Tidak hanya indah dipandang, delima juga kaya nutrisi yang mendukung kesehatan jantung, otak, dan pembuluh darah, sehingga sangat baik untuk penderita stroke. Delima mengandung polifenol dalam jumlah tinggi, termasuk punikalagin dan antosianin yang merupakan antioksidan kuat. Senyawa ini bekerja melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif dan mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Bagi penderita stroke, perlindungan ini penting karena sel otak yang sudah rusak tidak bisa kembali seperti semula,
sehingga peran antioksidan sangat dibutuhkan untuk menjaga sel otak yang masih sehat. Selain antioksidan, delima juga membantu meningkatkan aliran darah. Kandungan alami dalam buah ini mampu menjaga kelenturan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan, dan memperbaiki sirkulasi darah ke otak. Dengan peredaran darah yang lebih lancar, proses pemulihan setelah stroke bisa berjalan lebih baik. Mari kita bayangkan seorang nenek yang sedang menjalani terapi jalan setelah stroke. Ia sering merasa lemah dan tidak bersemangat. Namun setelah rutin mengonsumsi jus delima, tubuhnya terasa lebih segar, warna kulitnya terlihat lebih cerah, dan tenaganya perlahan kembali. Hal ini terjadi karena delima tidak hanya menyehatkan pembuluh darah, tetapi juga memberikan energi melalui kandungan vitaminnya yang kaya. Delima juga terbukti membantu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama stroke, sehingga menjaga kestabilannya sangat penting. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal kesehatan, konsumsi jus delima secara rutin dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, delima mengandung vitamin C, vitamin K, folat, dan kalium. Vitamin C memperkuat daya tahan tubuh, vitamin K membantu kesehatan pembuluh darah dan tulang, folat menurunkan kadar homocysteine dalam darah, dan kalium menyeimbangkan tekanan darah. Semua kandungan ini bekerja sama untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi penderita stroke. Kelebihan lain dari delima adalah rasanya yang segar dan bisa diolah dalam berbagai bentuk. Delima bisa dimakan langsung dengan cara mengunyah bijinya, dijadikan jus tanpa tambahan gula, atau dicampur ke dalam salad buah. Teksturnya yang renyah dan segar membuat delima sangat disukai, bahkan bisa menjadi pengganti minuman manis yang kurang sehat. Di Indonesia, delima memang belum sepopuler apel atau jeruk, tetapi sudah banyak tersedia di pasar modern maupun toko buah. Bahkan beberapa petani mulai menanam delima lokal sehingga harganya semakin terjangkau. Ini kesempatan baik untuk menjadikannya bagian dari pola makan sehat keluarga. Sahabat sehat, delima bukan hanya buah yang indah, tetapi juga obat alami yang kuat. Dengan kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap, delima mampu menjaga kesehatan otak, menurunkan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi darah, serta melindungi tubuh dari resiko stroke berulang. Jadikan delima sebagai salah satu buah pilihan untuk membantu perjalanan pemulihan dan menjaga kesehatan jangka panjang. Sahabat sehat, buah terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah pir. Buah dengan daging yang renyah, manis, dan kaya air ini ternyata menyimpan manfaat luar biasa bagi penderita stroke. Di Indonesia, pir cukup mudah ditemukan, baik pir lokal maupun impor, sehingga bisa menjadi pilihan yang praktis untuk dikonsumsi setiap hari. Pir adalah buah yang sangat kaya air, sehingga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Bagi penderita stroke, hidrasi yang baik sangat penting untuk mendukung fungsi otak, memperlancar peredaran darah, serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Kekurangan cairan seringkali membuat tubuh lemah dan bisa memicu peningkatan resiko kambuhnya stroke. Maka konsumsi pir bisa menjadi cara alami untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain air, pir juga kaya serat larut. Serat ini bekerja menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus membantu mengontrol kadar gula darah. Dengan kolesterol yang terjaga dan gula darah yang stabil, kesehatan jantung dan pembuluh darah ikut terlindungi. Kondisi ini sangat penting untuk mencegah penyumbatan yang bisa memicu stroke ulang. Pir juga mengandung vitamin C, vitamin K, serta berbagai mineral penting seperti kalium dan tembaga. Vitamin C berperan sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel otak. Vitamin K membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, sedangkan kalium mendukung kestabilan tekanan darah. Tembaga yang terkandung dalam pir juga penting untuk menjaga kesehatan syaraf, sehingga membantu penderita stroke dalam mempertahankan fungsi kognitifnya. Mari kita bayangkan seorang bapak yang sedang dalam masa pemulihan setelah stroke. Ia sering merasa cepat haus dan tubuhnya lemas. Ketika diberi potongan buah pir yang segar, tubuhnya terasa lebih ringan, rasa hausnya teratasi, dan pencernaannya menjadi lebih lancar.
Dari pengalaman sederhana ini, kita bisa melihat betapa PIR mampu memberikan kenyamanan sekaligus manfaat kesehatan nyata bagi penderita stroke. Menurut penelitian dalam jurnal kesehatan yang membahas diet berbasis buah dan sayur, konsumsi PIR secara rutin terbukti membantu menurunkan resiko penyakit jantung, memperbaiki fungsi pembuluh darah, serta menekan resiko stroke berulang. Fakta ini menunjukkan bahwa PIR bukan hanya buah camilan, tetapi juga terapi alami yang bisa mendukung kesehatan jangka panjang. Kelebihan lain dari PIR adalah sifatnya yang mudah dikonsumsi. Teksturnya renyah dan manis, membuat PIR disukai hampir semua kalangan, dari anak-anak hingga lansia. Buah ini bisa dimakan langsung, dijadikan jus tanpa tambahan gula, atau dipotong sebagai campuran salad. Semua cara ini tetap memberikan manfaat besar tanpa mengurangi kandungan nutrisinya. Sahabat sehat, dari seluruh buah yang sudah kita bahas, kita bisa melihat betapa beragamnya pilihan yang bisa mendukung pemulihan penderita stroke. Setiap buah memiliki keunggulan masing-masing, mulai dari menurunkan tekanan darah, menjaga aliran darah ke otak, melindungi sel syaraf, hingga memberikan energi yang dibutuhkan tubuh. Kesimpulannya, buah-buahan adalah sahabat terbaik bagi penderita stroke. Mulailah dari hal sederhana dengan menyediakan buah segar setiap hari di rumah. Variasikan pilihan buah agar tubuh mendapat manfaat nutrisi yang lengkap. Jangan lupa, konsumsi buah harus dibarengi dengan pola hidup sehat lain, seperti berolahraga ringan, cukup tidur, serta menjaga pikiran tetap positif. Sebagai nasihat terakhir, jangan menunda untuk merawat diri. Stroke bisa datang tiba-tiba. Tetapi dengan ikhtiar yang benar, kita bisa melawan dan meminimalkan resikonya. Jadikan buah sebagai bagian dari perjalanan penyembuhan, karena dari alam, kita belajar bahwa kesederhanaan bisa menjadi kunci kesehatan yang sesungguhnya.